Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurariani dan teman-teman saya Dwi Putri dan Mawaddah Triputri Sarif dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah ilmu kalam dengan judul Syiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Syiah. Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Sedangkan secara terminologi ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai ahli al-bait, yang mana bisa disimpulkan Syiah adalah pendukung atau pembela Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Abu Zahra. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul ke permukaan sejarah pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua, menurut Wat, Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali terpecah menjadi dua. Satu, kelompok yang mendukung sikap Ali, yaitu disebut dengan Syiah, dan yang kedua, kelompok yang lain itu menolak sikap Ali yang disebut dengan Khawarij. Nah, berbeda dengan pendapat di atas, menurut kalangan Syiah tersendiri, kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti khilafah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ketokohan Ali dalam pandangan Syiah sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh Syiah: Abdullah bin Saba, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Miqdad bin Aswad, Zaid bin Ali Zainal Abidin. Doktrin-doktrin Syiah: Tauhid, kepercayaan kepada Allah; Nabuwah, kepercayaan kepada kenabian; Ma'ad, kepercayaan akan adanya hidup akhirat; Imamah, kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan hak ahlul bait; Adil, keadilan. Sekte-sekte Syiah: Syiah Itsna Asy'ariyah, Syiah 12 atau Syiah Imamiyah. Dinamakan Syiah Imamiyah karena menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti kepemimpinan religio-politik, yakni Ali berhak menjadi khalifah bukan hanya karena kecakapan atau kemuliaan akhlaknya, tetapi juga karena ia ditunjuk nas dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Syiah Itsna Asy'ariyah sepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad SAW, seperti yang ditunjuk nas. Al-Awsiyah, penerima wasiat setelah Ali bin Abi Thalib, adalah keturunan dari garis Fatimah, yaitu Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, sebagaimana yang disepakati. Bagi Syiah Itsna Asy'ariyah, Al-Awsiyah yang dikultukan setelah Husain adalah Ali Zainal Abidin, kemudian secara berturut-turut Muhammad Al-Baqir, Abdullah Zafar As-Siddiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Aksari, dan Al-Mahdi sebagai imam ke-12 tersebut dikenal dengan Itsna Asy'ariyah. Doktrin-doktrin Itsna Asy'ariyah yaitu Tauhid, keadilan, Nabuwah, Ma'ad, dan Imamah. Syiah Sabi'ah. Istilah Syiah Sabi'ah dianalogikan dengan Syiah Itsna Asy'ariyah. Istilah itu memberikan pengertian bahwa sekte ini hanya mengakui 7 imam, yaitu Imam Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far. Doktrin-doktrin Syiah Sabi'ah yaitu iman, taharah, sholat, zakat, saum, menunaikan haji, dan jihad. Syiah Zaidiyah disebut Zaidiyah karena sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, putra dari imam keempat, yaitu Ali Zainal Abidin. Kelompok ini berbeda sekte Syiah lain yang mengakui Muhammad Al-Baqir dari Zaid bin Ali. Inilah nama Zaidah diambil.
Doktrin-doktrin Syiah Zaidah yaitu imamah. Imamah merupakan doktrin fundamental dalam Syiah secara umum. Syiah Zaidah mengembangkan doktrin imamah yang tipikal. Zaidah menolak pandangan yang mengatakan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditentukan nama dan orangnya oleh Nabi. Menurut mereka, yang ditentukan itu hanyalah sifat-sifatnya. Yang terakhir yaitu Syiah Gulat. Istilah gulat berasal dari kata gola ya gulu, yang artinya bertambah dan naik. Syiah Gulat berartikan kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebihan atau ekstrim. Abu Zahra menjelaskan bahwa Syiah ekstrim atau gulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada juga yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Doktrin-doktrin Syiah Gulat menurut Syahrastani. Yang pertama, tanasuk. Tanasuk artinya keluarnya roh dari satu jasad ke jasad lain. Yang kedua, bada, yang artinya keyakinan Allah mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya. Yang ketiga, roji'ah, yaitu mempercayai bahwa Imam Mahdi akan datang ke bumi. Dan yang keempat, yaitu menyerupakan salah seorang imam yang mereka dengan Tuhan. Ya, selanjutnya Munjun Momen menambahkan hulul, yakni Tuhan berada di setiap tempat berbicara dengan semua bahasa pada setiap individu. Dan yang kedua, ghaiba, yakni percaya pada Imam Mahdi ada di dalam negeri tapi tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Dan ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.